Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan Jidah beserta keluarga besar, kakak-kakak saya, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Rabu sore, terutama Ibu Ustazah Hilal dan seluruh jamaah pengajian yang biasa datang maupun yang datang baru sekarang doang. Nah ada ya datangnya jarang-jarang. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian di sini dalam rangka silaturahim Idul Fitri atau yang biasa kita sebut dengan halal bihalal. Mudah-mudahan ibadah kita Allah terima, Ramadan kita, semua amalan-amalan ini Allah jadikan sebagai pelebur dosa-dosa kita. Amin. Karena termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad, ibu-ibu, itu dengan melaksanakan, dengan menjalankan ibadah Ramadan, siangnya puasa, malamnya kita taraweh tambah tadarus, itu termasuk keutamaan dari umat Nabi Muhammad. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang Allah ampuni. Amin ya Pak? Amin. Dosa kita yang telah lalu udah karuan Bu ya? Dosa kita yang telah lalu, ada sholat kita yang masih kurang sempurna, dosa juga. Ada misalnya waktunya kita infak, waktunya kita sedekah, kita nggak mau sedekah, itu yang telah lalu. Tapi yang akan datang, maksudnya Allah ampuni dosa yang akan datang itu artinya bukan kita belum berbuat dosa, belum berbuat apa-apa kok udah Allah ampuni, bukan itu. Tapi maksudnya Allah bimbing kita supaya nanti kita nggak melakukan dosa-dosa lagi. Amin. Ini maksudnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang akan datang juga akan Allah ampuni sebab kita melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan kemarin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan ibu-ibu, memang sudah saya senang kumpul sama ibu-ibu pengajian, sama jamaah bapak-bapak semuanya. Ini karena bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Memang Rasulullah bilang bahwa umat yang paling utama itu adalah generasi yang ada bersamaku. Generasi yang awal sekali, yang pertama itu adalah generasi yang paling utama. Kemudian tsumalladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya para sahabat. Ibu mungkin kenal Abu Bakar As-Siddiq, kenal Bu ya? Kenal namanya. Iya tahu kan, kalau tarawih disebutin itu. Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu nama-nama sahabat. Generasi berikutnya yang paling utama itu adalah generasi sahabat. Nah setelah itu baru generasi tabi'in, yaitu murid-muridnya sahabat. Habis tabi'in ada murid-muridnya, dan kita ini tahun 1444 Hijriah. Jadi kalau urutan yang paling utama itu adalah generasi Rasulullah, kemudian generasi sahabat, berarti kita udah bontot banget ini. Jadi udah tinggal ini aja, udah tinggal koretannya doang, udah tinggal akhir-akhirnya aja. Namun kata Rasulullah tidak kalah keutamaan umat akhir zaman, tidak kalah keutamaan umat yang ada di akhir zaman, yaitu umat yang tidak pernah melihat Rasulullah tapi iman kepada Rasulullah.
nggak pernah ketemu sama Rasulullah tapi iman. Aminan. Saya bayangin begini misalnya, Bayanin api para sahabat itu kan orang-orang yang ketemu sama Rasulullah dalam keadaan iman. dalam Tapi ada nggak Bu tidak boleh yang ketemu sama Rasulullah tapi kufur sama Rasulullah? Ada nggak Bu? berasap Ada nggak? Ada. Itu bukan sahabat. Nah, kalau kita ketemu Rasulullah pada saat itu, kita dalam keadaan bisa melihat wajah Rasulullah, kita ketemu sama Rasulullah, kan kita belum tahu kita termasuk sahabat atau termasuk orang yang ingkar pada Rasulullah. Tapi alhamdulillah hari ini kita dilahirkan dari orang tua kita yang iman kepada Rasulullah. Jadi meskipun generasi kita generasi paling bontot, generasi yang paling akhir, tetap Rasulullah bangga kepada kita, yaitu orang yang tidak pernah iman, orang yang tidak pernah lihat Rasulullah tapi iman kepada Rasulullah. Sabda Rasulullah, tuba bide liman ro'ani tuba abi wa amanabi, tuba babi summa tuba tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kata Rasulullah, tuba itu pohon sorga Bu. Sorga buat orang yang pernah melihat aku dan iman kepadaku, yaitu sahabat. Kepadaku Allah Tapi summa tuba talata marrot, 3 kali. Sorga juga untuk orang yang tidak pernah melihatku tapi iman kepadaku. Jadi insya Allah ibu-ibu semua dijamin sorga. Amin. begitu Amin ngapa? Allah itu abdi apa? Umat Nabi Muhammad meskipun akhir zaman itu dijamin masuk surga. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, emang kita ngaji setiap hari Rabu, kemudian ibu-ibu mungkin ada majelis talim di tempat-tempat lain. Ini dalam rangka memperkuat iman dan Islam kita. Salah satunya yang bisa memperkuat iman dan Islam kita yaitu kita menengok kembali keutamaan Nabi Muhammad SAW. Di antara nabi-nabi yang jumlahnya itu 126.000 Bu, itu Allah pilih Rasul. Nabi jumlahnya 126.000. Kemudian ada, ada meter segala. 126.000 ini yang Nabi semua. Tapi kalau Rasul nggak sampai 126.000. Rasul itu 313. Dari Rasul-Rasul itu 313 yang Allah ceritakan di Al-Quran jumlahnya 25 yang kita kenal. Jadi yang Rasul udah pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Itu jumlahnya 313. Ada yang mengatakan 315. Yang diceritakan itu 25. Itu dari semua Rasul, dari semua Nabi, kuburannya nggak ada yang ketemu Bu. Nggak ada yang ketemu. Cuma Nabi kita aja, Nabi Muhammad SAW, yang kuburannya, jasadnya kemudian ada, yang sekarang ada di Raudhah atau yang ada di Masjid Nabawi sekarang. Itu diantara keutamaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Adam nggak tahu di mana kuburannya. Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang merupakan kebanggaan orang-orang Israel nggak tahuan di mana kuburannya. Tapi Nabi Muhammad ketahuan. Sehingga Madinah itu adalah termasuk kota yang paling utama karena disitulah jasad Rasulullah dipeluk. Disitulah jasad Rasulullah, tanahnya, tanah Madinah yang memeluk jasad Rasulullah. Ini diantara keutamaan umat Nabi Muhammad, punya Nabi yang nabinya itu jasadnya, jasad mulianya itu ada. Punya Nabi yang jelas di sana itu di Masjid Nabawi, di makam Nabi, di samping-sampingnya itu ada yang namanya hujurat atau kamar-kamar. Kamar-kamar istri-istri Nabi di situ juga ada. Jadi bekas-bekasnya masih ada. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada bekasnya.
Ini keutamaan atau keistimewaan Rasulullah yang juga merupakan keistimewaan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ngaji seperti ini diantaranya untuk menebalkan keyakinan kita. Insya Allah ibu-ibu semua nanti berangkat umroh. Amin. Jadi bisa ke Baitullah, tawaf, kemudian juga bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di sana itu di makam Rasulullah itu nanti antara mimbar dengan makam itu ada tempat namanya Raudhah. Raudhah itulah tempat di mana doa pasti Allah ijabah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mohon doanya nanti tanggal 13 Jidah juga akan berangkat ke sana. Insya Allah Jidah umrah tanggal 13 Mei besok. Jadi Jidah, kemudian dengan kakak saya Abi Satori serta istri dan juga mertuanya, kemudian dengan Ibu Is. Tadi Ibu Is ada yang kakak saya yang perempuan tadi, Bu. Insya Allah berangkat tanggal 13. Kalau kita demen sama orang yang umroh, insya Allah kita berangkat umroh juga. Amin. Jadi kalau demen sama amin, amin. Amin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mohon maaf juga lahir batin dari saya. Mohon maaf juga suguhannya apabila masih ada yang belum kebagian tewannya, atau emang saya nggak maksud saya nggak saya bungkusin, nggak, makan di sini aja. Mohon maaf kalau sampai keingetan di rumah kok gua tadi kagak nambah ya. Emang cuma segitu-gitunya. Dan mudah-mudahan ini sebagai bagian dari halal bihalal, ini sebagai bagian dari hakul adami kita saling maafkan. Jadi kita mulai dari nol lagi, buka lembaran baru. Dan terakhir sekali, insya Allah pengajian kita nanti mulai di tanggal 17 Bu Ilai. 17 itu Jidah udah berangkat kayaknya. Insya Allah Jidah berangkat 17 Mei hari Rabu, insya Allah mulai di situ. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tidak ada tambahan. Doa abang langsung. Dari saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Kita baca doa, kita kirimkan Fatihah pada orang tua kita, berkhusus untuk Injit Syekhul Malik Haji Ma'sum Nasrah, ala jami masyayikhina muallimin al-hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina muallimina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bil islam, Allahumma tsabbitna bil tauhid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tetapkan iman dan Islam kami, terangkan hati kami, berikanlah kepada kami barokah dan manfaat di dunia wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada anak-anak dan cucu kami, keberkahan kepada keluarga kami, dan jadikanlah dari keturunan kami sebagai pemimpin orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat sebagaimana Engkau mengajarkan kepada kami
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.